Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Fedila dengan NIM 204564399TP12734. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal. Jurnal yang akan saya review berjudul Heat-Induced Hydrolytic Cleavage of the Peptide Bond in Dietary Peptides and Proteins in Food Processing. Pertama, kita akan membahas pendahuluannya atau introduction. Sebagian besar makanan yang mengandung protein diolah dengan proses termal. Hal ini membuat protein terdegradasi dan berkontribusi pada sifat organoleptik dan karakteristik produk makanan yang dipanaskan tersebut. Sesi kedua ada Materials and Methods. Pada sesi ini terdapat 12 poin. Poin yang pertama yaitu bahan kimia dan reagen yang digunakan pada penelitian ini. Pertama ada pentapeptida yang disintesis dari sinpeptida tanpa pemurnian lebih lanjut. Kedua ada reagen dan protein yang digunakan kelas HLPC. Ketiga ada air miliki. Dan keempat ada visilin kakao dan globulin kopi. Poin kedua ada pemanasan pentapeptida atau persiapan sampelnya. Pertama, pentapeptida dipanaskan dalam oven laboratorium pada suhu 220 derajat Celcius selama 10 menit. Lalu kedua, peptida solid standar masing-masing 50 gram ditempatkan dalam botol kaca terbuka, lalu dipanaskan dan kemudian didinginkan pada suhu kamar. Ketiga, produk terdegradasi termal dan volatil dikumpulkan dengan ekstraksi di dalam dari tabung gelas dengan air miliki. Keempat, pengenceran 1:10 sampel stok langsung digunakan untuk pengukuran HPLC-MS dan infus langsung pada spektrometer massa ion trap dilakukan ketika fragmen target diperlukan. Poin ketiga ada metode UHPLC-SIK-TOF-MS. Eksperimen HPLC dilakukan pada sistem HPLC Agilent 1260. Dan di kanan bawah adalah merupakan alat yang digunakan. Serta pada metode ini digunakan kolom peptida 2,7 mC18 bersama dengan kolom pelindungnya. Kedua, volume injeksi sampel adalah 3 mikroliter. Ketiga, sistem pelarut binar yang digunakan terdiri dari air miliki atau pelarut A dan asetonitril atau pelarut B. Poin keempat ada pemanasan protein yang juga termasuk persiapan sampel. Sampel protein utuh alpha-bulin, BSA, lisozim, dan kasein, visilin, kakao, dan globulin kopi masing-masing 1 mg dipanaskan dalam oven selama 10 menit. Suhunya bervariasi dari 150 hingga 250 derajat Celcius. Sampel yang dipanaskan didinginkan pada suhu kamar dan dilarutkan dalam 1 ml etanol. Poin kelima ada analisa data. Rumus molekulnya dihitung menggunakan perangkat lunak Bruker Data Analisis 4.0. Data tersebut kemudian diekspor ke Excel untuk melakukan perhitungan matematis sederhana dan presentasi grafik bila diperlukan. Poin keenam ada metode MALDI-TOF-MS. Sampel dan matriks dicampur bersama-sama dengan perbandingan 1:1 dan dibiarkan mengering dan pada target MALDI. Spektrum MALDI-TOF diperoleh pada spektrometer massa AutoFlex 2 MALDI-TOF dan datanya diolah dengan perangkat lunak Flex Control 3.0. Ketujuh ada metode Thermographimetric Analysis atau TGA. Analisis termografimetri dilakukan pada instrumen TA SDT Ki600 pada laju pemanasan 5 derajat Celcius per menit di bawah atmosfer nitrogen. Suhu dinaikkan dari 20 menjadi 350 derajat Celcius. Kedelapan ada volatile compounds detection. Beberapa miligram BSA dapat dipanaskan hingga 220 derajat Celcius dan pembentukan senyawa diukur dengan spektrometer massa vakum Veifer.
Poin ke-9 ada coffee bean sample and chemicals-nya. Pada metode ini digunakan 9 jenis biji kopi yang berbeda, seperti yang tertulis dalam presentasi ini. Semua jenisnya sudah dipanggang. Poin ke-10 ada coffee protein extraction and precipitation. Biji kopi panggang dan green roasted digiling di bawah nitrogen cair. Suhu bubuk kering 250 mg dari setiap sampel ditimbang, lalu dihomogenkan dalam 1 ml PEB dan dicampurkan, lalu diinkubasi pada mixer berputar pada 4 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu disentrifugasi pada 13.200 rpm selama 20 menit pada 4 derajat Celcius. Supernatant yang dipipet dimasukkan ke dalam vial yang terpisah. Sampelnya disimpan pada suhu 4 derajat Celcius untuk analisis lebih lanjut. Poin ke-11 ada coffee sample preparation. Sampel diekstraksi dan diinkubasi lalu ditambahkan 1 mikrogram tripsin kelas MS per 50 mikrogram of protein. Peptida yang diperoleh dibunyikan dan dipekatkan melalui kolom spin C18 fase terbalik atau thermoscientific. Dielusi dalam asam format 0,1%, asetonitril 70% dan dikeringkan dalam vakum cepat dan disuspensikan dalam 2000 mikroL. Asam format 0,1%. Poin ke-12 ada coffee LC-MS analysis. 3 mikroliter sampel diinjeksikan ke spektrofotometer dan didapatkan spektrum masanya. Data LC-MS per MS dianalisis menggunakan aplikasi Bruker Daltonics versi 4.2, lalu digabungkan dengan Proteinscape untuk pencarian basis data batch-nya. Kemudian sesi result and discussion. Terdapat 3 poin utama pada sesi ini. Sesi ini dilakukan untuk analisis target produk pembelahan ikatan peptida dari peptida dan protein yang dipanaskan menggunakan HPLC-EC-MS. Poin pertamanya ada identification of peptida degradation product by UHPLC-EC-MS per MS. Semua pentapeptida dipanaskan selama 10 menit pada 220 derajat Celcius dan dianalisis menggunakan spektrometer massa UHPLC-EC-KIT-OF dalam mode ion positif. 12 peptida yang dipelajari membentuk dipeptida Fa dan Aw. Hanya 3 peptida yang membentuk produk Fa dan 9 lainnya membentuk Aw. Seperti gambar di bawah ini. Ini merupakan peptida, lalu terbentuk 3 Fa atau dipeptida, kemudian 9 Aw. Poin kedua ada relative quantification of peptide degradation product. Proton asam dalam rantai samping mendorong pembentukan produk peptida dengan mengorbankan jalur dekomposisi alternatifnya. Selain itu, terjadi pemutusan rantai yang merupakan jalur dekomposisi signifikan namun tidak dominan. Yang kedua ada jumlah intensitas DKP jika dibandingkan dengan jumlah total intensitas semua produk degradasi termal berkisar antara 0% dan 8,3%. Pembentukan DKP yang merupakan jalur degradasi minor untuk sebagian besar peptida. DKP sendiri atau diketopiperazines adalah siklodipeptida yang diperoleh dengan kondensasi 2 asam amino. Poin ketiga ada thermal processing of food proteins. Dalam ini ada 3 poin lagi, yaitu yang pertama ada preliminary screening experiments. Protein menjadi sasaran elektroforesis gelombang 1D menunjukkan bahwa untuk suhu 180 derajat Celcius dan lebih setelah 10 menit tidak ada pita protein utuh yang dapat dideteksi. Lalu poin keduanya ada mass spectrometric analysis of heated proteins.
Protein utuh dapat dideteksi oleh MALDI-TOF MS sebelum pemrosesan termal, tetapi setelah itu terjadi kehilangan netral molekul matriks sehingga tidak memungkinkan melihat struktur protein lagi. Poin ketiga itu peptides from coffee 11 globulin. Urutan 11S globulin memungkinkan identifikasi 8 peptida pendek berdasarkan massa akuratnya dan spektrum massa tandem. Asam amino dengan rantai samping non-reaktif seperti leucin, valin, atau polin, dan karakter lipofilik tambahan ditemukan dalam produk degradasi peptida yang stabil secara termal. Peptida lipofilik tersebut memiliki rasa pahit. Oleh karena itu, produk tergradasi termal berkontribusi pada rasa khas minuman kopi. Lalu kita masuk ke sesi simpulannya, yaitu peptida mengalami pembelahan ikatan amida di bawah kondisi pemrosesan makanan termal untuk menghasilkan diketopiperazines atau DKP tadi dan peptida yang lebih kecil. Pembentukan diketopiperazines membutuhkan rantai samping amino non-asam dan ditingkatkan dalam peptida yang mengandung prolin. Selanjutnya, daftar pustaka jurnal yang saya gunakan. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan pertama, pada bagian metode poin ke-10, coffee protein extraction and precipitation. Kenapa penggilingan roasted coffee dan green roastednya dilakukan menggunakan nitrogen cair? Tujuannya apa? Yang saya temukan, cara ini dapat memperlama umur simpan kopi. Dan nitrogen itu sebagai pengawet non-kimia, karena dia dapat menggantikan oksigen. Seperti yang kita ketahui, oksigen dapat menyebabkan oksidasi sehingga memudahkan terjadinya pembusukan pada bahan. Soal yang kedua, jalur dekomposisi alternatif, bagaimana mekanismenya dalam pembentukan produk peptida yang dijelaskan di bagian result kedua. Jalur dekomposisi alternatif itu merupakan jalur komposisi yang terputusnya rantai sampingnya. Peptida yang terbentuk pada hasil diskusi ini bukan melewati jalur dekomposisi alternatif, melainkan jalur pembentukan DKP yang merupakan jalur degradasi minor. Sehingga pertanyaan ini kurang sesuai dengan jurnal yang saya review. Pertanyaan ketiga, di dalam video disebutkan bahwa peptida mengalami pembelahan ikatan amida di bawah kondisi pemrosesan makanan termal untuk menghasilkan DKP dan peptida kecil. Gimana sih mekanisme pembentukan peptida kecil tersebut? Dari jurnal tersebut dikatakan peptida kecil dibentuk melalui pembelahan salah satu dari 4 ikatan amida yang ada di dalam peptida dan ditingkatkan dengan adanya rantai samping asam. Pembelahan amida merupakan jalur degradasi yang signifikan namun dengan hasil reaksi 10-30% dan bukan merupakan jalur yang dominan. Dan soal yang keempat yaitu dalam kasus globulin kopi, oligopeptida pendek dapat diidentifikasikan dan dikarakterisasi dengan jelas menggunakan spektrometri massa tandem. Manfaat atau aplikasi yang dapat diterapkan dalam penelitian tersebut dalam reaktivitas protein dan peptida di bawah kondisi termal, yaitu manfaat alatnya yaitu untuk mengidentifikasi yang jelas dari 8 peptida pendek yang ditetapkan berdasarkan massa akuratnya
dan spektrum masa tandem yang cocok. Peptida yang memiliki rantai pendek akan lebih mudah terdegradasi. Dengan menggunakan alat tersebut, kita mengetahui peptida mana yang lebih mudah terdegradasi. Sekian jawaban dari saya. Dengan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.